Sebagian besar alasan mengapa Beastmaster bisa berkembang begitu lama adalah karena integrasi manusia-hewan ini. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa makhluk spiritual begitu kuat adalah karena begitu mereka tumbuh dewasa, mereka memiliki tubuh yang lebih kuat daripada manusia, dan mereka dapat menggunakan jalan surga. Namun kelemahan dari makhluk spiritual juga terlihat jelas, yaitu kecepatan kultivasinya lambat dan terdapat batasan garis keturunan. Sangat mungkin bahwa bahkan jika seorang master binatang menghabiskan seluruh hidupnya untuk membudidayakan binatang roh, dia tidak dapat menerobos ke alam roh surgawi, dan bahan bakarnya akan habis. Tapi tidak ada seorang pun di keturunan atau keluarganya yang bisa mengendalikan makhluk spiritual ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan makhluk spiritual ini kembali ke pegunungan dan hutan, atau dijinakkan oleh orang lain. Dapat dikatakan bahwa sebelum tidak ada integrasi manusia-hewan, master binatang adalah profesi yang menghabiskan banyak sumber daya dan mungkin membuang-buang tenaga. Namun lain halnya jika manusia dan hewan menyatu. Sang master binatang bisa mengorbankan dirinya di akhir hidupnya, sehingga kekuatan makhluk roh itu akan meroket dapat mendorong makhluk roh menjadi benar-benar berbeda dari keturunannya. Menandatangani kontrak dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa jika makhluk spiritual yang kuat tidak memiliki peluang yang sangat besar, kekuatannya akan meningkat dari generasi ke generasi atau bahkan puluhan generasi. Misalnya, serigala penelan bintang penghancur surga ini telah dilatih oleh 13 generasi master sebelum mencapai kekuatannya saat ini di tahap tengah alam abadi. Dia bisa mengalahkan Lu Yun dan 5 orang lainnya sendirian. Jika bukan karena api aneh di tangan Lu Yun, dia mungkin masih unggul. Melihat serigala bintang pemakan langit yang kelelahan tergeletak di sampingnya, lelaki tua itu mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, semuanya demi masa depan sang master binatang. Jangan salahkan aku. Saat dia berbicara, kun besar muncul di belakang lelaki tua itu. Tubuh kun bersinar dengan cahaya berwarna darah, dan itu terlihat sangat menakutkan. Aura berdarah menyebar dari tubuhnya. Serigala penelan bintang penghancur surga, yang semula tergeletak di tanah, kini gemetar dan membenamkan kepalanya ke dalam tanah. Ini adalah penindasan garis keturunan mutlak antara makhluk roh. Skala darah kun jahat, telan, ini mungkin membuatmu lebih kuat. Suara dingin keluar dari mulut lelaki tua itu. Titik 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 titik. Apa, kun jahat berskala darah itu bahkan bisa berteleportasi ke duniamu? Apakah ini domain pribadimu? Ping Lu berkata dengan heran. Dia telah mendengar tentang reputasi kun jahat skala darah sejak lama, tapi dia tidak pernah mengira itu akan begitu menakutkan. Sepertinya, kali ini kita telah memprovokasi pria yang lebih merepotkan dari Menara Tiandi. Lu Yun menghela nafas. Saudaraku, kamu masih bisa tenang. Jika aku tahu kamu telah memprovokasi master binatang buas, aku tidak akan mengikutimu sejak awal. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ping Lu sama cemasnya seperti semut di panci panas, terus berjalan bolak-balik. Para prajurit akan memblokirnya, air akan menutupinya. Apa yang kamu takutkan? Selain itu, apakah ada gunanya merasa takut? Oke, sudah hampir waktunya istirahat. Aku akan keluar. Kamu bisa mengurus mereka berdua di dalam. Tanpa menunggu Ping Lu setuju, Lu Yun membentuk segel dan memindahkan dirinya keluar. Alasan utama mengapa dia begitu tenang adalah karena Lu Yun secara paksa menempelkan api tak kasat mata pada anak panah yang dia tembakkan. Efeknya juga sangat signifikan, Lu Yun sekarang dapat mengontrol posisi lawan secara kasar, sehingga setidaknya dia tidak sepenuhnya pasif. Namun serangan balik yang dideritanya juga sangat serius, dan dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menggunakan api tak kasat mata dalam waktu singkat. Kanan, Anda membacanya dengan benar. Api tak kasat mata mengabaikannya sekarang. Seperti menantu perempuan kecil yang marah. Mustahil. Siapa yang membuat Lu Yun mengingkari perjanjian mereka bertiga? Saat menggunakan api dunia bawah, api tak kasat mata digunakan secara paksa. Aduh, setiap keluarga memiliki kitab sucinya sendiri yang sulit untuk dibaca. Lu Yun menghela nafas. Berubah menjadi bola api dan terbang jauh. Namun setelah terbang selama puluhan hari, Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. Jelas ada lebih banyak orang di jalan ini, tetapi tidak ada desa di depan dan tidak ada toko di belakang. Ada begitu banyak orang di pegunungan dan punggung bukit yang tandus, Anda bilang ini kebetulan. Aku bahkan tidak percaya. Lu Yun berhenti di sebuah gunung dan berubah menjadi wajah Suke. Pada saat ini, seseorang terbang di atas kepalanya. Lu Yun dengan cepat melangkah maju dan menghentikannya. Aku berani bertanya, saudaraku. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Pria yang dihentikan hendak menjadi marah, tetapi dia menemukan bahwa energi spiritual Lu Yun bergetar. Dia jelas merupakan seorang master di tahap tengah alam abadi surgawi, alam kecil yang lebih tinggi dari dirinya. Dia segera menelan kembali kata-kata kutukan yang keluar dari mulutnya, dan sikapnya menjadi lebih hormat. Tuan, Anda belum tahu, ada fenomena aneh di pegunungan Suanyu baru-baru ini, dan saya mendengar bahwa seorang bayi akan segera muncul di dunia. Saya bergegas untuk ikut bersenang-senang, saya tidak dapat mengambil daging, dan aku ingin melihat apakah aku bisa menyesap supnya. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia terkejut. Tanpa diduga, Wang Xiaoliu dan yang lainnya begitu cepat, dan dia memarahi master binatang itu lagi di dalam hatinya. Itu semua karena dia yang menunda jadwalnya. Berapa jauh dari pegunungan Suanyu? Berapa hari yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Sudah sampai. Tuan, tanah di bawah Anda sekarang milik pegunungan Suanyu,
Tetapi jika Anda ingin mencapai tempat penglihatan, Anda masih memerlukan 2 hari perjalanan. Tentu saja, 2 hari itu mengacu pada penjahat itu sendiri. Tuan, Anda diperkirakan akan memakan waktu 1,5 hari. Hampir sampai. Pegunungan Suanyu sangat besar, seru Lu Yun. Dia tidak pernah menyangka bahwa pegunungan Suanyu akan sebesar ini. Menemukan seseorang di antara pegunungan yang dulunya luas ini sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Tuanku, apakah Anda bukan dari dunia atas? Tahukah Anda bahwa pegunungan Suanyu adalah pegunungan terbesar di dunia atas? Lu Yun bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Ia dengan cepat terbang langsung ke arah jari lawan. Nah, jika kalian ingin menemukan ketiga orang tersebut, kalian hanya bisa pergi ke tempat munculnya vision tersebut. Mari kita lihat apakah ini tipuan Wang Xiaoliu. Orang yang ditanyai oleh Lu Yun hanya bereaksi terlambat. Kenapa orang ini terlihat begitu familiar? Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, jadi kenapa aku mendapat kesan seperti itu? Tiba-tiba mata pihak lain melebar dan dia mengeluarkan potret dari cincin penyimpanan. Salah satu dari 2 orang dalam potret itu tampak persis seperti Suke. Dan di bawah potret itu, ada deretan kata-kata kecil, kedua orang ini adalah orang yang sama. Orang tuaku, bukankah ini Suke, Lu Yun yang dicari oleh semua kekuatan besar? Bukankah rumor mengatakan bahwa dia akan membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk sampai ke negeri angin barat? Kenapa dia hampir sampai di bagian tengah dan selatan negeri angin barat dan tidak ada seorang pun telah menemukannya? Tidak, aku harus memberitahu kepala keluarga berita itu secepat mungkin. Mungkin ini kesempatan bagi keluarga Cheng kita untuk meroket. Kita harus memanfaatkannya. Bagaimanapun, Tiandilou bekerja tanpa lelah untuk mempromosikannya secara gratis. Berita bahwa Lu Yun membawa harta yang tak terhitung jumlahnya hampir menyebar di dunia atas, dan dia bisa dikatakan sebagai selebriti terkenal di dunia atas. Lu Yun, yang sedang dalam perjalanan, tidak menyangka kalau dia sedang menjadi sasaran. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah segera mencapai tempat terjadinya fenomena aneh di pegunungan Suanyu. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan jejak Seng Sue dan yang lainnya. Saat kita semakin dekat ke tempat penglihatan, peluang bertemu orang meningkat. Agar tidak menarik perhatian, Lu Yun mengambil kembali api aneh di tubuhnya, seperti biksu biasa yang datang ke sini untuk mencoba peruntungannya. Dia juga membuat topeng untuk dirinya sendiri dan menaruhnya di kepalanya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata untuk melindungi pria malas itu. Dia melihat lagi potret di kota untuk mengingat seperti apa penampilannya. Akan merepotkan jika kamu dikenali. Tapi Lu Yun tidak tahu bahwa pria pemalas itu tidak hanya mengingat penampilannya, tapi juga meniru potretnya, dan dia baru saja bertemu dengannya. Kamu bilang ini kebetulan. Diperkirakan semua orang sudah kembali ke keluarganya sekarang. Saat angkutan darat sampai di tempat penglihatan, kalau bukan karena melihat orang-orang tersebut melayang di angkasa. Dia mengira dia berada di depan tempat check-in selebriti internet. Sungguh ramai sekali. Itu bahkan lebih hidup daripada kota kiamat saat itu. Bagaimanapun, 3 keluarga besar di kota kiamat berkolusi untuk menutupi semua berita. Kali ini berbeda. Ketika penglihatan ini terwujud, orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya dapat melihatnya dengan jelas. Mereka dapat mengetahui dengan jari kaki mereka bahwa pasti akan ada harta karun di sini. Tepat ketika Lu Yun bertanya-tanya bagaimana dia bisa melewati lautan manusia dan memasuki tempat terdalam tanpa menarik perhatian. Dan bahkan jika mereka sampai ke tempat terdalam, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menemukan Seng Sue dan yang lainnya. Lagi pula, bahkan jika Wang Xiaoliu membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, kekuatannya yang rendah adalah sebuah kelemahan, dan menarik begitu banyak orang tidak akan ada gunanya baginya. Penglihatan ini lebih seperti tipuan untuk menipu orang lain. Tiba-tiba, Lu Yun menyadari bahwa liontin giok yang tergantung di pinggangnya memiliki kilatan cahaya putih. Liontin giok ini diberikan kepadanya oleh Seng Sue, dan itu adalah tanda pribadi Seng Sue. Lu Yun memegang liontin giok di tangannya, dingin, tapi membuat orang merasa rileks dan bahagia. Setelah memegang liontin giok dan menghadapkannya ke arah yang berbeda, dia mengujinya dan menemukan bahwa liontin giok itu hanya berkedip dengan cahaya putih lemah ketika Lu Yun menghadap ke utara. Bahkan setelah berjalan lebih dari 10 meter ke arah yang berlawanan, liontin giok tersebut tidak menunjukkan respon saat diuji lagi. Mungkinkah liontin giok ini bisa merasakan kehadiran Seng Sue dalam jarak tertentu? Lu Yun menebak. Kebetulan tidak ada cara lain sekarang. Mengapa tidak mengikuti panduan liontin giok? Mungkin Anda akan menebaknya dengan benar. Lakukan saja. Mengikuti panduan liontin giok ini, Lu Yun dengan cepat menjauh dari tempat penglihatannya, dan jumlah orang yang dia temui di jalan berangsur-angsur berkurang. Namun cahaya yang dipancarkan dari liontin giok menjadi semakin jelas. Hal ini tentunya merupakan reaksi yang terjadi ketika seseorang sudah dekat dengan targetnya. Namun, Lu Yun berhenti tanpa peringatan dan menghela napas panjang. Oke, berhenti bersembunyi. Ikuti saja aku. Transportasi darat hampir tidak bisa berkata-kata. Kelompok orang yang mengikuti Anda tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali. Ini seperti bermain petak umpet dengan senter di malam hari, terus-menerus berkata, tidak dapat melihat saya. Tidak dapat melihat saya. Ya, Anda memiliki tempat persembunyian yang bagus dan tersembunyi dengan sangat baik. Tapi tolong matikan senter di tanganmu. Kamu belum keluar, kan? Lu Yun melihat ke belakang tapi tidak menunjukkan reaksi sama sekali.
Sebuah proyektil api mengembun di tangannya dan ditembakkan langsung ke hutan di bawah. Hanya teriakan yang terdengar. Lebih dari selusin orang terbang keluar dari hutan dan mengepung Lu Yun. Pemimpinnya memegang pisau di tangannya, memandang Lu Yun dari atas ke bawah, dan berkata, "Saya melewati jalan ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin hidup mulai sekarang, tinggalkan uang untuk membeli jalan. Lagi pula, kamu baru saja melukai saudaraku. Jika kamu tidak mengeluarkan darah hari ini, aku khawatir akan sulit bagiku, Raja Bandit, untuk meyakinkan publik di masa depan. Sebaiknya kamu lebih bijak dan hindari rasa sakit daging dan darah." Lu Yun tersenyum. Di dunia ini, dialah satu-satunya yang bisa merampok orang lain. Dia tidak menyangka akan dirampok oleh orang lain hari ini. Tapi Raja Bandit ini datang pada waktu yang tepat. Dia hanya punya beberapa pertanyaan, dan dia khawatir tidak ada yang akan menjawabnya. "Uang bukan masalah, aku punya banyak. Itu tergantung padamu apakah kamu punya kemampuan untuk mengambilnya. Oke, kamu ingin saudara-saudaramu mengendurkan otot-ototmu dan membiarkan darah mengalir," ancam Raja Bandit. "Saya harap Anda dapat membantu menjawabnya." Lu Yun membalikkan tangannya, dan sekantong batu spiritual muncul di tangannya. Setelah menimbangnya dengan lembut, suara benturan unik dari batu roh bisa terdengar. Melihat ini, Raja Bandit segera mengubah wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Adik, kamu telah menemukan orang yang tepat. Saya jelas tentang masalah di negeri ini. Itu sangat baik. Saya hanya ingin tahu, sudah berapa lama fenomena ini terjadi? Seberapa sering hal ini terjadi sekali? Dan mengapa saya tidak melihat Master Binatang?" "Adik, ini 3 pertanyaan." Raja Bandit menggosok jarinya. "Jangan khawatir, uang bukanlah masalah." Lu Yun sekali lagi memegang 2 tas batu roh di tangannya. Melihat situasi ini, Raja Bandit Harazi hampir menumpahkan darahnya. Awalnya dia mengira itu adalah misi harian, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi ikan besar. "Adik kecil, penglihatan ini seharusnya dimulai setengah bulan yang lalu. Awalnya, muncul setiap 3 atau 4 hari. Belakangan ini, semakin sering terjadi. Mungkin muncul 2 kali sehari. Bahkan ada rumor bahwa harta karun jatuh dari langit." Adapun pertanyaan ketiga, Beastmaster sama sekali tidak meremehkan tempat aneh ini. Lagi pula, tempat aneh ini hanya berisi beberapa senjata magis dan sejenisnya, tapi untuk Beastmaster, hal-hal ini daya tariknya sangat terbatas. Lu Yun mengangguk, melemparkan 3 kantong batu roh di tangannya ke pihak lain dan hendak pergi, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Raja Bandit lagi. "Jangan terburu-buru pergi, adik." Logikanya, 3 kantong batu spiritual ini adalah hadiahmu untuk menjawab pertanyaan, tapi siapa di antara kita yang harus memberikannya kepada siapa? "Aku bisa memberimu tol gratis, adik, tapi kamu baru saja menyakiti saudaraku. Bukankah seharusnya begitu?" Raja Bandit menggosok jarinya lagi. "Tidak mudah bertemu domba gemuk. Aku tidak akan menipumu hari ini. Maaf atas gelarku sebagai Raja Bandit." Lu Yun menghela nafas panjang. Raja Bandit berpikir bahwa ini adalah tanda pengunduran diri pihak lain, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Dia sudah memikirkan bagaimana cara mengubah kamar di Hongyuan malam ini. Tapi dia tidak tahu, Lu Yun menghela nafas, jika dia melihat darah, dia akan membunuh. Proyektil api panas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Suara mendesing. Detik berikutnya, para bandit yang mengelilingi Lu Yun jatuh satu persatu, dan tanpa kecuali, ada lubang berdarah di antara alisnya. Dia terus-menerus menangkap 3 kantong batu roh yang dia miliki sebelumnya dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Dia memandang ke pegunungan dan hutan di kejauhan dan berkata, "Kamu juga ingin mencobanya?" Melihat sekawanan burung terbang menjauh dari dahan di kejauhan, Lu Yun pergi dengan perasaan puas. Atau bisa dikatakan industri kini terlibat serius. "Kali ini saya dirampok, ini belum berakhir. Gelombang selanjutnya sudah siap, serah terimanya muluskan." "Apakah ini tahap tengah dari alam abadi yang kamu bicarakan? Apakah kamu melihat dengan jelas kecepatan tembakannya?" Seorang pria parubaya berjanggut memarahi orang-orang muda di sekitarnya. "Lalu, maksud pemilik keluarga adalah kita, mundur. Apakah kamu bersedia memuntahkan bebek di mulutmu?" Pria parubaya itu memukul kepala pemuda itu dengan keras. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. "Apa itu? Kamu benar-benar brengsek." Pria parubaya itu sangat marah sehingga dia memukul kepala pemuda itu 2 kali. "Saya tidak mengerti mengapa keluarga Cheng saya begitu bodoh." Dia menyuruh orang-orang di belakangnya untuk mengikuti Lu Yun sejauh mungkin, dan dia akan kembali segera setelah dia pergi. "Ada koneksi token keluarga untuk apapun." Pemuda itu menutupi kepalanya dan penuh dengan keluhan. Ketika dia kembali untuk melapor, "Kamu sangat enggan memperlakukanku seperti seorang ayah." Itu benar, pemuda inilah yang ditanyakan Lu Yun. Pada saat ini, Lu Yun mendarat di tempat terbuka di hutan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di sini, Liontin Giok bereaksi paling kuat, dan cahaya putih yang berkedip hampir menyelimuti seluruh Liontin Giok. Namun di sini tidak ada desa di depan dan tidak ada toko di belakang. Tidak ada segel formasi atau gua. Ini hanyalah ruang terbuka biasa. Belum lagi jejak Seng Sue dan lainnya. Tapi kenapa Liontin Giok itu membimbingku ke sini? Tiba-tiba, tirai cahaya jatuh langsung dari langit di kejauhan. Dan arahnya persis dengan tempat penglihatannya. "Apakah ini yang disebut penglihatan?" kata Lu Yun sambil melihat seberkas cahaya di kejauhan. Tapi pada saat ini,
Liontin Giok itu sepertinya dipandu oleh sesuatu. Liontin itu benar-benar terlepas dari tangan Lu Yun dan melayang ke udara. Cahaya yang menyinarinya bahkan lebih buruk lagi, seperti bulan purnama kecil, memancarkan cahaya putih dingin. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual yang kuat menghempaskan seluruh tubuhnya dari belakang. Oh, Lu Yun memuntahkan seteguk ludah bercampur tanah dan melihat ke belakang. Di tempat penglihatan itu berada, fluktuasi energi spiritual yang hebat tadi datang dari arah itu. Mungkinkah Liontin Giok ini menjadi kunci menuju dunia rahasia? Lalu bukankah kamu sedang dijadikan gaun pengantin orang lain? Hati Lu Yun sangat sakit sehingga dia mengambil Liontin Giok di tanah dan terbang kembali dengan cepat. Lu Yun ingin mematahkan kepalanya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan tertipu oleh Liontin Giok. Saat ini, kepala keluarga Cheng, yang wajahnya tertutup tanah dan pakaiannya compang camping, turun dari tanah dengan kepala berdengung pertempuran asli yang menghancurkan surga kuno. Melihat sekeliling, semuanya berantakan, dengan pohon tumbang, akar tumbang, dan lubang besar di mana-mana, dengan asap masih mengepul. Anggota badan yang patah dan lengan yang patah ada di mana-mana, dan jeritannya keras. Mengingat kejadian tadi, kepala keluarga Cheng bergidik. Masih takut untuk sementara waktu. Awalnya, dia berencana mencari kepala keluarga lain untuk bernegosiasi guna menangani Lu Yun bersama-sama. Begitu dia tiba di dekat tempat penglihatan itu, dia kebetulan menemukan penglihatan itu. Saya hanya ingin datang dan ikut bersenang-senang, mungkin seseorang akan mendapatkan kue di kepala saya. Tapi sebelum dia bisa masuk, cahaya putih di atas langit tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang tak terbatas, seperti pertempuran di surga kuno, mencekik semua orang di sekitarnya dalam sekejap. Itu adalah mimpi buruk seumur hidup Cheng Guang. Jakunnya menggeliat, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cheng Guang tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami hal seperti ini 2 kali. Saat ini, suara penjaga keluarga datang dari tanda keluarga di pinggangnya. Beritahu Cheng Guang semua yang dia lihat dilakukan Lu Yun barusan. Sulit untuk tidak membiarkan Cheng Guang menghubungkan keduanya. Adegan yang dilihatnya pada detik berikutnya membenarkan kecurigaannya. Bayangan api melayang dari langit, apinya menyebar, itu adalah Lu Yun. Melihat pemandangan tragis di tanah, Lu Yun juga bingung. Melihat Liontin Giok di tangannya, bisakah dia melakukan ini? Tiba-tiba sebuah suara yang diperkuat oleh energi spiritual bergema di langit. Semua ini dilakukan olehnya, semua oleh Lu Yun. Dia adalah Antek Duan Liang Chen. Saya telah melihat tirai tipis di surga kuno, dan persis sama seperti ini. Lu Yun mendengar suara itu dan menemukan sepasang mata yang menatapnya dari tanah. Pasukan tua dari surga kuno. Cheng Guang, seorang prajurit dari kolom ketujuh prajurit surgawi. Kamu berani bertindak liar di sini. Kamu akan cepat mati. Cheng Guang muncul di udara, dan tombak hitam penuh goresan muncul di tangannya. Itu adalah senjata standar para prajurit surga kuno. Itu adalah senjata yang masih dia banggakan. Meski surga kuno sudah tidak ada lagi, dia tetap menganggapnya sebagai harta karun. Selama puluhan ribu tahun, Cheng Guang telah menunggu lengan asli dari penguasa dunia berteriak, menunggu untuk kembali ke surga yang sudah dikenalnya. Cheng Guang mengayunkan tombak di tangannya, dan semua gerakannya mematikan, hanya menyerang tetapi tidak bertahan. Mereka semua menimbulkan 1000 luka pada musuh dan 800 kerugian pada diri mereka sendiri. Lu Yun ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat ini, sosok lain bergegas dari bawah. Dibandingkan dengan wajah Cheng Guang yang tertutup tanah, orang ini bisa dikatakan dalam keadaan kacau balau. Ledakan tadi meledakkan seluruh jubah di sekujur tubuhnya, dan kulit serta daging lengan kanannya terkoyak oleh ledakan tersebut, dan tulang-tulangnya terlihat. Pasukan tua dari surga kuno. Li Long, kapten dari kolom ke-9 tentara surgawi, ada di sini. Siapa yang berani begitu sombong? Segera setelah itu, beberapa sosok terbang dari tanah. Pasukan tua dari surga kuno. Zhao Honglei, seorang prajurit dari barisan pertama prajurit surgawi, ada di sini. Departemen Lama Surga Kuno. Sun An, seorang prajurit dari kolom ke-10 prajurit surgawi, ada di sini. Lusinan orang mengepung Lu Yun. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam surgawi. Kapten prajurit Li Long bahkan memiliki kekuatan alam surgawi tingkat menengah. Mereka memegang senjata panjang yang seragam, dan mereka semua terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Tapi semua orang penuh semangat juang. Membunuh. Lusinan orang datang untuk membunuh Lu Yun. Meski berasal dari kolom yang berbeda, namun mereka tidak asing sama sekali saat bekerja sama. Bisa dikatakan mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Serangan silang yang terus-menerus memampatkan ruang bagi awan pendaratan untuk bergerak. Jika Lu Yun ingin mengambil tindakan, dia tidak akan takut menghadapi orang yang terluka. Bahkan pembunuhan balasan tidaklah sulit. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Li Long melihat bahwa Lu Yun tidak bisa menyingkirkannya, dan nafas beberapa orang di sekitarnya yang terluka lebih parah dari dirinya sudah sangat tidak stabil. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan keras, dengan lembut menyentuh tombak di tangannya, dan melemparkan tombak itu ke langit. Matanya merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura agung, dan dia bergegas menuju Lu Yun. Di bawah tatapan mata Lu Yun yang tertegun, dia memeluknya dan melemparkannya ke tanah. Pada saat yang sama, energi spiritual di tubuh Li Long mulai meledak dengan hebat.
Dia sebenarnya ingin membunuh Lu Yun bersama-sama. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di langit, dan kepulan asap serta debu beterbangan ke udara. Hanya ada satu tombak yang tersisa di dalam lubang. Rumbai merah berlumuran darah berkibar tertiup angin. Ketika prajurit lain dari surga kuno melihat pemandangan ini, ekspresi mereka serius, dan mereka memegang tombak di kedua tangan dan berdiri di depan dada. Ini adalah etiket tertinggi di surga kuno untuk memperingati orang-orang yang setia dan pemberani. Saat ini, di puncak gunung yang jaraknya ribuan meter, dua orang berdiri di atasnya. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Seorang pria yang mengenakan pakaian panjang longgar berkata, kata-katanya penuh celaan. Ini semua adalah pengorbanan yang harus dilakukan agar kemuliaan surga kembali bersinar di dunia atas. Tetapi para prajurit itu tidak bersalah. Anak bernama Lu Yun juga tidak bersalah. Dia tidak perlu menanggung beban yang bahkan kita tidak dapat menanggungnya. Inilah hidupnya. Sang putri memilihnya. Jika kamu ingin mengeluh, salahkan sang putri. Mengapa kamu berteriak padaku di sini? Pria parubaya dengan pakaian longgar membuka mulutnya, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan pergi dengan marah. Pria berbaju hitam memandangi pegunungan tak berujung di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, Lu Yun. Jangan kecewakan aku. Saat ini di dunia Flame Mountain, Lu Yun sedang duduk sendirian di kawah gunung berapi sambil berpikir. Magma panas meletus dari gunung berapi dari waktu ke waktu, melewati tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Dia sekarang memiliki banyak keraguan di benaknya, tetapi tidak tahu. Mungkinkah penglihatan ini merupakan jebakan? Dan Liontin Giok ini adalah jebakan. Alasan mengapa Wang Xiaoliu melakukan begitu banyak masalah adalah menjadikan saya sasaran kritik publik dan menjadi apa yang disebut sebagai antek Duan Liangchen. Menjadi musuh di mata suku lama surga kuno. Ini adalah keraguan saya tentang perjalanan saya. Ada dua keraguan lain tentang penguasa alam atas. Terlihat dari kejadian ini bahwa meskipun surga kuno telah dihancurkan, masih banyak orang setia yang menunggu surga kembali ke alam atas. Selama penguasa alam atas berteriak dengan tangan aslinya, pasti akan banyak orang yang mengikutinya. Tapi mengapa penguasa alam atas tidak melakukan ini? Apakah Anda sedang ditahan oleh sesuatu? Atau apakah Anda khawatir tentang sesuatu? Ataukah terkait dengan runtuhnya jalan raya dan cacat hukum? Untuk apa ini? Pikiran Lu Yun hampir meledak memikirkannya. Dia awalnya hanya ingin mengirim Seng Sui kembali ke keluarganya, tetapi sekarang dia sepertinya terlibat dalam pusaran air satu demi satu. Masing-masing menghisapnya, masing-masing ingin menelannya dan mencabik-cabiknya. Kakak, jangan marah. Jika ada yang ingin kamu katakan kepada kami bertiga, kami mungkin bisa melakukan sesuatu. Ya, saudaraku, meskipun kami bertiga tidak terlalu kuat, kami tahu tidak kurang dari gadis-gadis di Menara Tiandi. Benar, saudaraku, jangan marah. Jika kamu marah, kami benar-benar tidak punya tempat tinggal. Lu Yun mengangkat kepalanya dan melihat tiga gigi putih besar melayang di udara. Sialan, kalian bertiga tidak punya pekerjaan lain selain menggali batu bara di bawah tanah. Apa yang Lu Yun tidak ketahui adalah karena dunia Flame Mountain dikendalikan olehnya, suasana hatinya terkait dengan dunia Flame Mountain. Sekarang di seluruh dunia api, tidak ada yang lain selain hujan api dari langit. Melihat sekeliling, tidak ada gunung berapi yang tenang, dan mereka semua mengeluarkan magma yang telah lama terkumpul di perutnya. Meskipun hal ini berdampak kecil pada Long Cannon dan orang lain di Gua Crimson, hal ini telah menyebabkan penderitaan bagi tiga keluarga besar di kota kiamat. Bagaikan tikus yang menyeberang jalan, bersembunyi di sana-sini. Benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi sekarang. Melihat sekeliling, yang ada hanya ruang terbuka kecil di kaki ketiga bersaudara itu. Saya tidak punya pilihan selain berpura-pura berani dan bertanya pada Lu Yun. Apa yang bisa kamu lakukan? Ayo bermain telur, aku tidak ingin meninggalkan tanah Nanyu sekarang. Kalian bodoh sekali. Ye Wudi dan tiga orang lainnya berpikir, tapi kamu, Tam Yao, sangat marah karena telah membanjiri seluruh dunia Flame Mountain dengan magma. Untungnya, otak Baofat bekerja sangat cepat. Saudaraku, meskipun kita tidak tahu banyak tentang benua lain, kita tahu banyak tentang surga kuno. Bahkan beberapa rahasia yang sangat rahasia. Kita semua tahu satu atau dua hal. Oh, benarkah? Kalau begitu katakan padaku, ada begitu banyak anggota lama surga kuno sekarang, dan bahkan kekuatan mereka sendiri telah berkembang, tetapi mereka masih setia kepada surga kuno, mengapa penguasa alam atas memanfaatkan kesempatan ini? Untuk membangun kembali surga kuno. Ketika Lu Yun menanyakan pertanyaan ini, dia tidak menyangka mereka bertiga bisa menjawabnya. Dia hanya ingin mereka bertiga diam dan menghentikan burung gagak di sekitarnya seperti burung gagak. Saya tidak menyangka berkah tak terduga datang begitu tak terduga. Fang Su ragu-ragu dan berkata berulang kali, saya telah mendengar ini, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar. Saat itu, seorang anggota lama pengadilan surgawi kuno datang ke rumah kami untuk membuat senjata ajaib. Wajahnya penuh kegembiraan dan dia terus berkata, saya harus lebih berhati-hati. Saya menanggapi panggilan alam guru untuk menghidupkan kembali pengadilan surgawi. Saya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sesuatu terjadi segera setelah itu membuat saya yakin. Kalian berdua juga tahu tentang itu. Begitu Fang Su mengucapkan kata-kata ini, Ye Wudi dan Baofat membuka mata mereka secara bersamaan dan berkata serempak, itukah yang kamu bicarakan? Berhenti, berhenti, berhenti.
Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kalian bertiga sedang bermain teka-teki di seberang ruangan. Benda ini, benda ini. Ada apa? Apa yang terjadi? Ayo kita bicarakan. Ini penting bagi Lu Yun. Melihat klimaksnya sudah tiba, celananya dilepas semua, dan keduanya hendak saling merobek. Klik, dan jika ingin mendengar apa yang terjadi, silakan tonton episode selanjutnya. Masalah ini bukan rahasia. Segera setelah itu, ada rumor bahwa mayat ratusan master ditemukan di perbatasan negeri Angin Barat. Yang memiliki alam terendah semuanya berada di tahap akhir alam surgawi, seseorang dengan alam tertinggi adalah, dan merupakan Fuyao Immortal yang dikenal sebagai orang pertama di periode surgawi kuno dalam 5.000 tahun terakhir. Alamnya telah mencapai puncak alam abadi emas, dan beberapa dewa Fuyao telah mencapainya melangkah ke dunia itu. Berhenti, berhenti, berhenti. Bicaralah tentang poin-poin penting. Lu Yun mendesak dengan tidak sabar. Apa firasatnya? Langsung saja ke intinya, yang kita perlukan hanyalah yang cepat. Oh, jangan khawatir, bukankah itu yang ingin kukatakan? Fang Su menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya. Dan orang yang memalsukan senjata ajaib di keluarga kita juga termasuk di antara ratusan mayat. Yang lebih mencurigakan lagi adalah tidak ada tanda-tanda perkelahian, dan tidak ada bekas luka di tubuh mereka. Ratusan master ini sepertinya punya setuju untuk bunuh diri bersama. Lu Yun menjadi bijaksana setelah mendengar kata-kata ini. Ini setidaknya menjawab salah satu keraguannya, yaitu penguasa alam atas sudah lama tidak membangun kembali istana surgawi. Dia pasti terancam oleh sesuatu, tetapi ancaman ini jelas bukan pukulan besar di surga kuno istana, yang disebut Duan Liangchen. Dengan kata lain, saat yang menyenangkan ini hanyalah pion, dan pasti ada dalang lain di belakangnya. Memimpin kehancuran surga kuno. Jadi kenapa dia melakukan ini? Hancurkan dunia atas. Sungguh suatu kebencian. Melihat gunung berapi di sekitarnya perlahan-lahan menjadi tenang. Ye Wudi dan 3 orang lainnya menghela nafas lega. Mereka akhirnya memblokir Lu Yun, gunung berapi aktif. Jika tidak, nyawa 3 orang bisa hilang. Oke, kalian bertiga telah banyak membantu kali ini. Setelah kalian menebusnya, kita bisa menghapusnya dalam satu pukulan. Aku akan melepaskan kalian. Dia berkata bahwa Lu Yun berdiri dan mulai membentuk segel. Namun disela oleh 3 orang. Tidak, saudaraku, kami sudah lama tinggal di seberang gunung api dan memiliki perasaan. Kami sekarang ingin tinggal di sini. Lu Yun melihat tatapan memohon di mata ketiga orang itu. Sepertinya mereka tidak berpura-pura. Saya berpikir, mungkinkah ketiga orang ini mempunyai kecenderungan masokis. Namun segera dia menemukan sebuah petunjuk. Ye Wudi, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara ketiganya, sebenarnya telah menembus tahap tengah alam surgawi. Tampaknya mereka bertiga menemukan bahwa dunia gunung api memiliki hukum yang lengkap dan jalan raya. Sepertinya kamu juga telah menemukan petunjuk dunia ini. Ketika ketiga orang itu mendengar ini, hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Saya pikir Lu Yun pasti akan diusir sekarang. Bagaimanapun, mereka belum kehilangan ingatan, dan kejadian masa lalu masih terpatri jelas di benak mereka. Lu Yun sudah sangat berbelas kasih dengan tidak membunuh mereka, jadi mengapa dia membiarkan mereka berlatih di tempat yang begitu berharga? Lu Yun memandang mereka bertiga dan bergumam, sekarang kamu telah menemukan rahasia gunung api, aku tidak bisa membiarkanmu keluar bahkan jika kamu mau. Saudaraku, apa katamu? Kami tidak mendengar dengan jelas. Hah, bukan apa-apa, karena kamu ingin tetap di dalam, diamlah di sana. Salah satu dari mereka melemparkan 2 kantong air kepada mereka, dan Lu Yun menghilang. Ye Wudi dan 3 lainnya saling memandang dengan kaget, dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajah mereka, dan kemudian diliputi rasa bersalah. Sungguh suatu hal yang murah hati. Aku sangat malu karena aku bisa mengabaikan dendam masa lalu. Ye Wudi menundukkan kepalanya karena malu. Pikirkan dulu, kita menyulitkan orang lain dengan segala cara, tapi mereka membalasnya dengan kebaikan. Sungguh perbedaan. Bagaimana kita bisa mencapai level setinggi itu? Bao Fang berkata sambil menghela nafas panjang apa yang telah dia lakukan sebelumnya, dia merasa malu. Saudaraku, orang seperti ini pantas ditundukkan oleh api alien. Kata Fang Su segera. Ya, orang seperti kakak pantas ditundukkan oleh api alien. Bagaimana perasaan mereka jika mereka bertiga tahu bahwa alasan Lu Yun tidak membiarkan mereka keluar hanya karena dia takut mereka akan berbicara omong kosong dan membuat diri mereka terlihat centil setelah mereka keluar. Akankah iman Anda langsung runtuh? Alasan mengapa Lu Yun keluar dengan tergesa-gesa juga sangat sederhana. Anggota lama pengadilan surgawi kuno telah pergi, dan mereka tampaknya sedang membangun makam untuk Lilong. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, mengapa dia harus menunggu sampai semua master yang datang setelah mendengar berita itu tiba? Bukankah akan membuat diri Anda tidak bahagia jika tidak ikhlas? Karena penglihatan dan liontin giok keduanya palsu, akan terlalu sulit untuk menemukan Seng Sue dan Seng Sue di pegunungan Suanyu yang luas. Meski kini ia cemas, namun rasa cemas tidak bisa menyelesaikan masalah. Sekarang dia berencana pergi ke Sekte dan Xia. Jika kita menemukan Gu Changsheng, orang kepercayaan penguasa alam atas, kita mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk darinya atau mendapatkan bantuan. Ini lebih baik daripada hanya berkeliaran di pegunungan Suanyu dan mengandalkan keberuntungan untuk sampai ke sana lebih cepat. Lu Yun membuat perhitungan kasar dan menemukan bahwa jika dia mencari sendiri di seluruh pegunungan Suanyu, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun.
Ini masih tanpa tidur dan di bawah pengaruh api aneh selama proses berlangsung. Jika Wang Xiaoliu menjadi bernafsu dan melakukan sesuatu yang memalukan pada Seng Sui dan yang lainnya, dia mungkin akan memiliki 3 anak saat dia menemukan mereka. Jadi pilihan terbaik Lu Yun sekarang adalah pergi ke Sekte dan Xia untuk mencari Gu Changsheng. Adapun menuju perbatasan negeri angin barat, Lu Yun bahkan tidak akan memikirkannya jika dia tidak memiliki cukup kekuatan. Brengsek, di manakah semua master di puncak alam abadi emas? Saya berada di tahap tengah alam abadi surgawi. Lu Yun bahkan tidak berani terbang di sepanjang jalan, dia hanya berani berlari liar di tanah di bawah naungan hutan. Fluktuasi yang disebabkan oleh penglihatan itu terlalu besar, dan beberapa ahli sudah mendapatkan beritanya dan bergegas mendekat. Dan orang-orang ini datang ke sini untuk tujuan berbeda. Kalau kamu penasaran, ayo datang dan saksikan keseruannya. Saya berpikir untuk datang ke sini untuk mengetahui kebocorannya. Beberapa anggota lama pengadilan surgawi kuno datang untuk memberi penghormatan atau membantu. Mereka datang untuk mencari harta surgawi kuno dan api aneh yang dimiliki Lu Yun. Dan mereka datang untuk mendapatkan harta karun dalam penglihatan itu. Terlebih lagi, dia datang untuk membalas dendam kepada anggota keluarganya. Bagaimanapun, ledakan besar itu membunuh dan melukai banyak orang kuat di negeri angin barat. Hal ini memaksa Lu Yun beralih dari terbang ke berjalan. Mustahil, wajah tampan tanpa celah ini langsung dikenali hingga bisa dikenali dari jauh. Pada saat itu, orang-orang yang hanya menginginkan nyawanya sendiri dapat ditembak sejauh 2 mil, ditambah mereka yang mendambakan harta karun di tubuh mereka, ditambah orang-orang setia di suku lama surga kuno yang menganggap diri mereka sebagai antek Duan Liang Chen. Tambahkan orang-orang ini bersama-sama, dan jika salah satu dari mereka memukul Lu Yun, dia bisa dipukuli hingga menjadi daging cincang. Tapi Anda punya rencana bagus, dan saya punya tangga tembok. 100 rahasia pada akhirnya akan menghasilkan rahasia yang jarang. Lu Yun, terlepas dari semua perhitungannya, gagal melindungi dari kurcaci yang pandai menggunakan atribut bumi. Dia tidak memilih terbang di ketinggian dengan cara yang pendek dan cepat, tetapi berjalan di bawah tanah yang jarak pandangnya rendah. Untungnya, saya bertemu Lu Yun secara kebetulan. Pegunungan Suanyu yang sangat luas ini. Pegunungan terbesar di dunia atas. Ini adalah gunung yang dalam dan hutan tua. Ada jalan di mana-mana. Kecil sekali kemungkinannya. Kemungkinannya bahkan lebih rendah daripada menembak jatuh pesawat dengan suar. Ketika Lu Yun melihat gundukan tanah muncul di depannya, dia mengira itu adalah makhluk roh mirip Goper. Kurasa aku tidak ingin ada kurcaci yang keluar dari gundukan itu. Lu Yun mengeluh dalam hatinya, saudaraku. Anda pergi ke set yang salah. Lokasi syuting Pangeran Salju ada di sebelah. Tapi kurcaci ini tidak peduli. Dia menepuk-nepuk tanah di tubuhnya dan berdeham. Dia di sini, dia di sini. Aku menemukan Lu Yun. Dengan teriakan suara ini, Lu Yun langsung merasa bahwa dia sedang ditatap oleh sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Lu Yun tidak berani berhenti dan lari. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jika bukan karena kurcaci kecil ini, saya hampir saja keluar dari pegunungan Suanyu sekarang. Benar-benar marah, Lu Yun membuat lingkaran besar dan berbalik, menendang kurcaci kecil itu. Namun pria kecil itu membungkuk dan menghindari tendangan Lu Yun. Lu Yun kuang hampir jatuh ke tanah. Lu Yun tiba-tiba menjadi semakin marah, tapi sekarang dia harus lari menyelamatkan nyawanya lagi. Tunggu saja aku. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, Lu Yun menghilang ke pegunungan. Pada saat ini, beberapa sosok mendarat di tempat Lu Yun berada sekarang. Di mana yang lainnya? Pria kecil itu menunjuk ke arah menghilangnya Lu Yun. Beberapa sosok terbang menjauh, dan pria kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang terbang di atas kepalanya, dan tersenyum penuh arti. Saya masih perlu menambahkan bahan bakar ke apinya. Setelah mengatakan itu, kurcaci kecil itu masuk ke dalam tanah dan menghilang.